Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Kembali lagi ke channel aku, dan hari ini aku mau bikin TWK yang part kedua. Dan seperti biasanya, kalian pause dulu video aku, terus kalian cocokin jawabannya sama aku. Terus kalau misalnya ada jawaban kita yang berbeda atau kalian ada pendapat lain, kalian silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Teman-teman, maaf sebelumnya kalau misalnya terlalu banyak suara motor-motor berisik, maaf ya. Soalnya kamar aku itu nggak ada peredam suaranya, dan rumah aku tuh tepat banget nih di depan jalan raya. Jadi mohon maaf dan tetap kalian fokus kepada videonya ya. Oke, kita lanjut aja ke soal pertama. Soal pertama, tokoh ini memiliki peran yang sangat penting dalam sidang BPUPKI. Ia juga menjadi mediator antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang mengusulkan perubahan sila ketuhanan dalam Piagam Jakarta. Tokoh yang dimaksud adalah A. Rajiman Weddiodiningrat, B. Ki Bagus Hadikusumo, C. Muhammad Hatta, D. Otto Iskandar Dinata, E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah C, yaitu para wakil dari wilayah Indonesia bagian timur keberatan dengan kalimat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Kemudian Muhammad Hatta mengajak Kasman Singodimedjo dan Tengku Muhammad Hasan untuk melobi tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo, yaitu Ketua Muhammadiyah, untuk membahas hal tersebut sebelum rapat PPKI yang kedua, sehingga digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, di sini teman-teman, nah soal TBK kayak gini kan nggak bisa nih dinalarin terus diapa. Ini memang kalian wajib banget baca buku, terutama tentang sejarah-sejarah, tokoh-tokoh, kemudian ya pokoknya. Soalnya soal yang kayak gini tuh nggak bisa kalian pakai penalaran, nih pasti soal pasti gitu loh. Oke, sampai sini paham kan? Kita lanjut soal nomor 2. Upaya mempererat persatuan dan kesatuan dalam semangat bela negara untuk mencegah konflik yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan A. Memperkuat penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, boleh ya, kita simpan dulu. Terus yang B, ikut serta dalam komunitas dan kegiatan dengan tema budaya daerah. Oke, boleh. C. Memutus mata rantai info hoax yang tersebar di media sosial dengan tidak ikut menyebarkannya. Oke, boleh juga. D. Menjadikan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke. E. Mementingkan kesukuan daerah asal daripada kepentingan nasional. Oke, kalau yang ini jelas-jelas aku eliminasi ya teman-teman, jelas-jelas bukan. Nah teman-teman, bingung nggak nih? Jawabannya tuh sama semua gitu loh, nggak ada yang salah kecuali yang E. Jawaban tuh kalau yang TWK tuh emang kayak gini, hampir-hampir mirip. Nah jadi kayak gitu, kita emang harus betul-betul jeli apa yang diminta soal sama jawabannya tuh harus sesuai gitu loh. Oke, kita langsung ke jawabannya. Jawabannya itu adalah C. Dalam KBBI, kata hoax merupakan bohong, tindakan yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menyebabkan perpecahan bangsa. Nah teman-teman, maka jawaban yang paling tepat itu yang C, memutus mata rantai info hoax yang tersebar di media sosial dengan tidak ikut menyebarkannya. Mengapa bukan A, B, atau D? Karena di sini kan yang dimintanya upaya mempererat persatuan dan kesatuan dalam semangat bela negara untuk mencegah konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini kan upaya, yang ditanyakan upaya. Upaya itu kan usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, salah satunya itu dengan memutuskan mata rantai hoax yang tersebar di sosial media. Karena hoax itu bisa menyebabkan perpecahan dan ini merupakan pelanggaran sila ketiga. Next, nomor 3. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Itulah tulisan Willem.
seorang pejabat Belanda. Dalam buku harian Sermehon untuk mengomentari Haji Agus Salim. Faktanya memang demikian, Haji Agus Salim selalu bersahaja. Sikap integritas yang patut menjadi teladan dari Haji Agus Salim adalah, nah teman-teman, nih sekarang ditanya ada sikap integritas nih. Sikap integritas dari Haji Agus Salim. Oke. Yang A, kerja keras, B, peduli, C, adil, D, sederhana, E, tanggung jawab. Oke teman-teman, jawabannya apa? Kalian bisa pause dulu, kalian bisa mikir-mikir dulu jawabannya apa, terus cocokin jawabannya sama aku. Oke, kita langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah D. Menurut KBBI, arti bersahaja merupakan perilaku sederhana atau tidak berlebihan. Nah, jadi sikap integritas yang dimiliki Haji Agus Salim itu adalah sikap yang sederhana. Dan sederhana ini merupakan masuk ke dalam sikap integritas ya teman-teman. Kalian bisa searching di Google, ada 9 pokoknya ada nilai-nilai integritas itu apa aja. Pokoknya kalian bisa searching di Google, dan di situ kalian bisa hafalin satu-satu atau kalian baca apa aja yang masuk ke sikap integritas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Next, lanjut ke soal nomor 4. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal banyak negara yang berguguran. Hal ini mengindikasikan bahwa A. Indonesia memiliki kekuatan militer yang tangguh dan besar. B. Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam aspek ideologi. C. Ideologi komunisme tidak pernah dikenal oleh bangsa Indonesia. D. Pancasila merupakan perjanjian luhur yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maaf ya teman-teman. E. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang menjunjung tinggi persatuan. Nah teman-teman, jawabannya gimana nih? Hampir mirip-mirip ya. Oke, sekali lagi aku ingatkan, kalian bisa pause, terus kalian cocokin jawabannya sama aku. Oke, kita langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah B, yaitu Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Kenapa B? Karena ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisikan ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, adapun aspek-aspek ketahanan nasional untuk menjaga kedaulatan bangsa itu mulai dari aspek ideologi, yaitu untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kemudian ekonomi, yaitu seperti membeli produk-produk dalam negeri. Kemudian politik, yaitu mengedepankan demokrasi. Sosial budaya, menghindari perilaku hedonisme. Dan kemudian pertahanan dan keamanan, yaitu ikut bela negara dalam bentuk fisik sebagai TNI atau sesuai dengan profesi. Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah B. Sehingga hal ini tuh mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki ketangguhan untuk melindungi ideologi kita, yaitu menjaga Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sehingga itulah yang menyebabkan Indonesia itu mampu untuk menangkal ancaman dari komunis. Oke teman-teman, sampai sini kalian mengerti kan? Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan aku. Kalau misalnya ada penjelasan aku terlalu cepat atau ada yang kurang, kalian silahkan aja komen di kolom komentar. Terima kasih. Next, lanjut ke nomor 5. Oke, ini soal bahasa Indonesia ya. Aku selipin satu soal bahasa Indonesia. Dan di sini, kalau soal bahasa Indonesia itu tips dari aku, kalian langsung aja ke... Maaf ya teman-teman kalau bising. Semoga suara aku tetap kedengeran sama kalian. Tips dari aku kalau bahasa Indonesia itu baca soalnya dulu, apa yang diminta, terus baru kita baca paragrafnya. Yang pertama, ide pokok paragraf tersebut adalah seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memiliki ilmu. Ketika mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat menduduki jabatan, ia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Ujian hidup seseorang.
B. Kebahagiaan keluarga. C. Seseorang memiliki harta. D. Tanggung jawab wewenang. E. Kedisiplinan untuk sukses. Oke, yang sekarang ditanya ide pokok paragraf. Jadi menurut kalian itu jawabannya adalah A, yaitu ujian hidup seseorang. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah ujian hidup seseorang. Ide pokok tersebut berada di awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Ide pokok bersifat umum dan dijelaskan dengan ide penjelas. Biasanya ide pokok paragraf itu terdapat di awal paragraf, yaitu yang pertama, lanjut. Yang pertama, seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memiliki ilmu. Nah, yang kalimat yang mengatakan ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memiliki ilmu, itu merupakan kalimat penjelas dari yang kalimat pertama. Kemudian lanjut, ketika mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Ini sama, yaitu kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Terus kalimat keempat, di saat menduduki jabatan, ia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya. Ini juga kalimat penjelas. Jadi ide pokok itu bersifat umum, bersifat menyeluruh. Jadi yang paling tepat itu adalah ujian hidup seseorang, ya, dimana pada kalimat pertama seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Oke, sekian video dan soal-soal dari aku. Semoga kalian suka. Dan kalian bisa komen pendapat-pendapat kalian di bawah di kolom komentar. Dan semoga dari soal-soal ini juga bisa menambah wawasan kalian. Dan terutama kalian, kalau di soal TWK kalian wajib baca buku. Terus undang-undang boleh, wajib juga dihafalin. Terus tuh terutama butir-butir Pancasila. Karena banyak banget soal-soal tentang pengamalan Pancasila. Dan kemudian yang paling penting adalah tryout. Kalian bisa tryout menggunakan aplikasi Ayo CPNS, terus itu bisa Sahabat CPNS dan lain-lain, atau enggak tryout di seperti sosial media di Instagram kayak gitu, di Instagramnya cpns.go.id gitu deh. Kalian bisa cari aja tryout yang online ataupun offline, ataupun kalian mau ada tambahan les CPNS nggak masalah, yang penting selagi itu baik buat kalian, it's okay, lakuin aja. Oke, sekian dari aku, sampai jumpa ke video selanjutnya, bye bye.